Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas kondisi HSG ya. Jadi ini tanggal 29 September 2022, di mana nanti marketnya akan saya bahas. Mungkin biar lo langsung tahu aja. Jadi antara kalau misalnya di waktu yang akan datang video ini ada yang nonton lagi, ya berarti Anda tahu 29 September gitu ya kejadiannya. Karena pada hari ini, di 29 September 2022 ini, IHSG-nya dalam kondisi yang bikin orang cukup galau katanya ya. Mana saya dapat ini dari Instagram gitu. Karena memang sebelum beberapa hari kemarin kan saya agak-agak dalam kondisi lagi sakit. Tapi ya sambil barengan kan nggak ada kegiatan dong. Kalau nggak kan sakit berasa terus gitu kan. Jadi saya main-main HP aja sambil lihat market. Saya update-update aja story gitu di Instagram pribadi saya. Nah, lihat dari respon-responnya banyak yang kelihatan lagi galau nih sama market nih. Karena posisinya agak-agak menuju turun. Ya, secara teknikal mungkin memang betul. Sentimennya jelek, itu juga betul. Ditambah lagi bursa Amerikanya turun terus. Ada yang bilang siklus, ada yang bilang resesi atau si rese mungkin. Ya, pokoknya sentimennya jelek dan itu bikin orang pada galau. Ya, galaunya lebih kepada IHSG-nya sejauh ini strong, tapi mungkin nggak akan turun gitu ya. Nah, karena itu saya bikin video ini berharap bisa membuat semacam penjelasan atau ya bukan penjelasan, bukan dalam arti bukan saya yang wajib menjelaskan, tapi lebih kepada membuat ulasan, kita update market sama-sama secara global gitu ya, secara universal untuk teman-teman yang melihat di YouTube gitu kan. Nah, menurut saya siapa sih yang nggak akses YouTube? Tapi kalau Instagram kan nggak semua orang melihatnya gitu kan. Dan membuat konten di Instagram lebih susah lah daripada di YouTube harus daripada di YouTube betul. Di Instagram harus desain-desain segala macam. Kalau di YouTube kan habis rekam, upload, apalagi ini pakai Zoom doang gitu kan. Lo nonton syukur enggak ya udah, at least gue berbuat baik. Gitu. Jadi kali ini kita tidak mereview produk apa-apa selain daripada market itu sendiri. Dan ini kembali lagi saya disclaimer-nya seperti biasa, cuman data tambahan aja dari saya. In case nanti terjadi bersyukur, udah tahu duluan, nggak terjadi ya udah. Yang penting setelah saya kasih tahu apa yang menurut saya terjadi, ya istilahnya insight-nya saya ke teman-teman. Teman-teman jangan lupa cek lagi supaya kesimpulannya bisa sama atau tidak ketahuannya dari situ. Jangan asal saya ngomong langsung disimpulkan. Itu paling berbahaya. Dan ya kalau soal Instagram pribadi atau Instagram WA Project seperti biasa saya selalu taruh linknya di deskripsi. Jadi kalau Anda mau tahu ya follow aja, nggak mau juga nggak apa-apa. Yang jelas kalau soal menerima informasi dan menelan mentah-mentah itu lagi banyak banget ini ya titipan. Ya sebenarnya waktu saya bikin story IG untuk menuju pada vlog hari ini banyak yang semacam nitip analisa saham. Jadi bentuk just tip yang baru adalah analisa saham dan sebagian nanyain saham yang saya lagi avoid banget yaitu Bumi. Gitu. Jadi ceritanya itu memang lagi banyak yang rekomendasi dengan story-nya bagus dan kalau misalnya ada yang lagi mengalami hal yang sama yaitu lihat sahamnya turun lalu bingung antara harus percaya story atau enggak, saya cuma kasih tips yang sama aja kayak di video saya kalau nggak salah yang traders mistake ya. Story dan reality kalau bisa harus sejalan. Kalau Anda lihat nggak sejalan ya udah nggak usah paksain gitu ya. Story boleh bagus karena itu yang sudah terjadi oleh emiten dan itu fakta. Tapi respon pasar gimana terhadap sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya memang setelah story yang bagus sahamnya terdistribusi ya udah terima aja gitu. Cuman karena memang terakhir-terakhir ini banyak banget yang rekomendasi di saham Bumi, saya nggak mau jadi kontrarian. Istilahnya tinggal sekarang September kan 29, saya hitung kan udah Oktober lah, sisa 2 bulan mau ganti tahun, saya ngapain sih ribut mulu sama influencer gitu kan. Buat apa? Nggak ada yang saya perjuangkan. Jadi ya kalau cuma soal story dan lain-lain, Anda bisa pikirkan yang saya bilang tadi. Story boleh bagus, yang penting harga saham harus ngikut. Kalau sahamnya nggak ngikut, story-nya mau sebagus apapun ya berarti belum waktunya belilah gitu ya. Belum ada alasannya kok cuma main story doang, itu aja yang saya sampaikan. So kira-kira kayak gitu. Kalau kita lihat memang ini pertanggal 29, IHSG ini saya screenshotan dari RPI Bisnis ya. Memang sebenarnya kalau lihat turunnya tipis loh, 0,58% doang. Transaksi 12T itu kecil sebenarnya di bawah rata-rata yang 13 atau 14T pada pada tahun 2022 ini. Cuma kenapa banyak yang jadi galau tuh karena saham-saham yang turunnya. Buat teman-teman yang bingung, coba perhatiin. Yang up itu 149 doang, yang down 423.
Kan kalau nggak salah kan MIT ada 700-an atau menuju 800 ya kalau kita hitung-hitung yang lagi suspend lah 800 gitu kan. Jadi kurang lebih udah hampir separuh saham di IHSG itu turun semua. Jadi kalau misalnya pada galau gitu ya, karena kemungkinan IHSG turun tipis, saham yang Anda pegang turunnya dalam. Apalagi saat ini ARB masih 7% gitu kan. Dan saya juga dapat obrolan yang mirip dari member saya. Ini dia. Ya. Jadi ini persis hari ini, di mana dia ada nanya-nanya soal satu grup, saya ada segrup sama dia ternyata. Dia nanya saham apa yang saya beli ya, saya udah kasih tahu dia dan dia coba tebak-tebak gitu. Ya dia tahu saham ini anti badai di tahun 2020. Dan menurut dia market ini ngeselin serasa kena iris perlahan, persis kayak yang sedang terjadi. Perlahan, pelemahan IHSG 0,58% itu kecil, kembali lagi saya bilang. Karena kalau kita bicara sentimen, relatif terhadap sentimen Fed rate, lalu inflasi dan lain-lain, itu tipis banget. Kalau zamannya saya Fed rate yang dulu, itu tahun 2015, sentimennya sekali turun IHSG bisa 2%, 3%, gitu ya. Terus 2020 saya baru ngerasain trading halt juga, gitu ya. Tapi kalau dari sentimen Fed rate itu sendiri, 0,58% itu nggak ada apa-apanya. Dengan level IHSG 7.036, sempat di 7.100 sekian, yang turun 423 saham, itulah yang jadi masalah. Karena ada kemungkinan saham yang lagi teman-teman pegang maupun termasuk yang lain-lain gitu ya, itu termasuk yang turun ya kan, termasuk yang 420 sekian tadi kan. Kalau misalnya beruntung dapat yang 100 yang naik, akan bodo amat, IHSG turun saham gua enggak gitu kan. Karena memang saham tidak selalu bergerak dengan indeks. Kita harus ingat IHSG kita itu mainnya bobot ya. Jadi kadang-kadang nggak terlalu adil hitungannya. Cuman saham-saham tertentu aja yang punya bobot besar kayak IHSG lah yang bisa menjadi penggerak IHSG. Nah, sekarang kita coba cek ke grafiknya aja. Saya bantu analisa secara teknikal aja dengan memberikan kondisi dua arah. Nah, ini dia. Bingung nggak pelanginya? Nggak usah bingung, karena ini sebenarnya gambar yang udah lama banget saya bikin waktu Juli kalau nggak salah, yang saya pernah bilang saya bikin newsletter, saya pernah jadikan vlog juga, dan saya nggak hapus karena saya mau tahu sekalian latihan, saya lagi belajar-belajar soal indikator ini, Ganfeng ini. Ya, so far sih cocok sih, berapa kali waktu IHSG di sini double bottom sih kena, gitu kan. Cuman kalau kita lihat kan ini udah patah nih. Udah balik lagi ke titik di mana penentuan resisten terakhirnya Ganfeng waktu dia turun dan supportnya udah patah. Jadi kalau misalnya turun lagi ke bawah dong, ke 6884 dong atau 6870 bisa aja gitu kan. Tapi untuk itu kita buang dulu Ganfeng-nya. Karena saya mau teman-teman fokusnya ke ya gambar yang kayak cakar hewan mungkin. Sebenarnya kan tadi saya udah masukin di community juga ya, di kolom community-nya bahwa kita akan bahas hari ini, cuman gambarnya ini agak beda karena saya gambar ulang. Ya, intinya sih kalau menurut saya ini HSG head and shoulder. Cuma apakah dari teman-teman melihat bentuk yang sama atau misalnya bilang ini cup and handle terbalik juga nggak apa-apa. Kalaupun Anda bilang ini cup and handle yang terbalik atau ini double top, intinya dengan saya head and shoulder kita melihat indikasinya sama bearish itu aja. Ya, jadi sebatas pemahaman umum antara analisa teknikal bahwa kadang-kadang support resistance beda kemiringan dikit di garis masing-masing aja kan sering jadi masalah. Sebenarnya nggak usah, cukup dikombinasikan aja. Dan jadi kalau misalnya ada yang melihat ini double top atau inverted cup and handle, ingat aja ya, saya head and shoulder kita sama-sama bearish semua gitu aja. Jadi saya akan mulai dari sudut pandang kalau marketnya bearish dulu, gitu ya. Sebenarnya kalau tadi saya balikin lagi ke gambar pelanginya, Ganfeng saya bisa bilang dengan menggunakan, ini ya saya buang dulu. Ya, kalau saya fokus pada tren yang naik ini karena IHSG sebenarnya overall trennya masih naik, kemungkinan turunnya sampai di sini. Ya, antara kalau kita hitung per hari ya mungkin jatuh-jatuhnya 6840 atau sampai 6870, dan kalau sampai di situ rebound masih bagus banget. Gitu aja perhitungan saya. Ya, saya mungkin belum pernah bikin video tentang menggunakan indikator ini karena saya sendiri juga masih belajar, tapi kalau misalnya sampai di sini berhasil, mungkin saya akan coba buatin tutorialnya. Siapa tahu berguna buat teman-teman. Jadi teman-teman jadi semacam apa ya, pengamatnya saya juga lah sambil latihan, karena kan saya juga membantu mengulas. Jadi kalau menurut saya antara kalau ikutin garis ini, karena ini garis saya ke atas mulu, perhitungan saya kalau sampai ini pattern konfirmasi, ini kan sebenarnya belum nih, ya. Kalau sudah konfirmasi,
antara 6840 atau 6870 lah, karena kan ini ke atas garisnya. Support yang ke atas ya udah pasti angkanya nggak mungkin pakai pakai apa skala linear gitu ya, tarik garis horizontal itu nggak dapat. Jadi kalau dengan kondisi yang miring ke atas gini ya 6870 aja udah hebat gitu loh. Jadi asumsikan kalau sampai bearish-nya parah, kita kena minus 200 poin. Tapi kalau misalnya kita buat pemisalan aja mulu, nggak apa-apa dong. Kalau misalnya tidak jadi bearish, gitu ya, kan bisa. Karena saya bilang pattern ini belum konfirmasi. Kalau Anda perhatiin konfirmasinya tuh di sini. Ya, sekitaran 7015. Cuma kalau saya angkat pembulatan ke atasnya, saya bilang 7020 kan. Makanya di Outlook, kalau Anda beberapa kali baca di Outlook WH Project kan saya bilang 7020. Dan kalau misalnya nggak dipertahankan, nggak ditembus, itu menjadi kondisi di mana kalau IHSG melemah, Anda bisa bawa weakness karena alasannya di sini belum konfirmasi dan sekarang 7036. Berhubung ini hari Kamis, berarti 30 September nanti Jumat penentuan nih. Kalau sampai tiba-tiba turun di bawah 7020, maka skenario bearish kita tercapai. Gitu ya, dan saya kira-kira membuat pengukuran saya yang tadi antara 6470 sampai 6840 sampai dengan 6870. Perkiraan saya sampai di situ, habis itu naik lagi. Terus kalau misalnya nggak jadi bearish, berarti 7020 berhasil dipertahankan. Berarti HSG cuma jadi sideways doang. Sekarang kita akan buang dulu gambar ini. Tapi karena saya perlu, saya save dulu bentar. Sip. Oke. Kita buang gambar ini sekarang ya. Kalau kita buang patternnya, berarti HSG akan sideways. Sideways-nya di area berapa? Kalau menurut saya, nggak nurut juga nggak apa-apa. Kalau misalnya menurut saya itu akan di area sini dulu, kira-kira ya. Inilah. Nah, kalau penentuan support resistance itu kan berarti kita ngambil dua level yang nggak bisa tembus. Ya kurang lebih di 7 berapa ya? 7317 ya. Ya anggap aja 7320 juga. Saya biasanya ambil angka bulat karena kalau angka-angka nanggung gitu, kita nggak bisa lebih susah ngambil keputusan. Kenapa? IHSG kan nggak kayak saham, nggak ada fraksi harganya. Kalau angkanya kita ambil yang ganjil-ganjil, biasanya beda 1-2 poin kan jadi masalah. Saya ambil yang bulat-bulat aja, jadi 7320 gitu ya, kira-kira. Kalau begitu berarti tadi 7020 tidak ditembus, maka IHSG sideways di sini. Overall kondisi yang mungkin terjadi cuma dua ini. Kalau dibilang langsung naik, nggak yakin saya. Karena kalau kemarin saya sempat buat IG live di WH Project Official, menurut saya ini fase reakumulasi dan saya masih melihat itu sampai sekarang. Jadi kelihatan banget saham-saham lagi turun, itu sebenarnya nggak bahaya banget gitu ya. Turunnya nggak bahaya itu maksudnya gimana? Kalau kita mengerti banget tentang bandarmologi, gitu ya, itu akan kelihatan bahwa saham lagi turun, turunnya benar-benar sambil diakumulasi. Oh berarti di markdown dong? Bisa juga dibilang begitu. Tapi kalau saya sebut reakumulasi, biasanya reakumulasi itu akan membiarkan harga saham turun sedalam-dalamnya pada titik tertentu baru ditahan. Oleh karena itu kalau Anda melihat saham itu diakumulasi secara broker summary, Anda buru-buru beli, besok gagal biasanya. Karena di fase reakumulasi itu biasanya dibiarin dulu. Kalau di markdown akan ditahan. Karena markdown itu cenderung tidak mengubah tren. Tapi kalau sampai berpotensi mengubah tren, itu kita sebutnya reakumulasi. Memang mau dijatuhin dulu, gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Tapi intinya pada dasarnya menurut saya akan dijatuhin dulu, gitu ya. Apakah akan dalam atau enggak, pengukurannya tadi sudah kita sebutkan. Dan tadi nilai transaksi market itu nggak gede-gede amat menurut saya. Lain ceritanya kalau udah didistribusi di atas ya. Masalahnya kalau kita bilang 4 hari terakhir, sorry 3 hari lah, 3 hari di sini, di 13 September, 14 dan 15 ini distribusi besar, asumsikan dari sini market naik terus didistribusi kelar di 3 hari, menurut saya terlalu cepat. Ini menurut saya aja, karena di hari keempatnya langsung bantingan dalam gitu, IHSG-nya langsung minus ya 1,87%, lumayan dalam kan. Itu kayak kondisi yang ya termasuknya langka di IHSG kalau kita mengukur IHSG gitu. Termasuknya nggak sering, tapi memang nggak bisa membantah bahwa distribusi dalam 3 hari ini bisa aja terjadi, tapi berarti belum habis. Gitu aja kalau menurut saya. Terlalu cepat diselesaikannya. Ibaratnya gini loh.
Waktu IHSG double bottom di 6.500 aja butuh waktu 4 Juli sampai 19 Juli, 15 hari atau 2 minggu. Kelarnya dalam 3 hari. Gitu kan. Kalau kita bilang kan, kita kalau ngomongin udah lewat kan gampang. Pas sideways di bawah, akum, sideways di atas, distribusi. Oke, kalau kita pakai teori klasik kayak gitu. Tapi berarti akumulasinya 2 minggu, distribusinya 3 hari. Kelar gitu. Menurut saya sih, eh, secara keseluruhan dan time frame kayaknya nggak terlalu kena sih. Cuman kalau misalnya kita maksain bilang memang ada distribusi, boleh aja. Cuma maksudnya dari situ jadinya distribusinya mungkin nggak besar-besar banget yang terjadi, sehingga saat ini market turun, kondisinya sih nggak bahaya banget. Cuman memang kalau kita lihat dari indikator MA5 aja udah candlestick-nya nggak bisa lewat, memang ini udah downtrend sih, udah mini downtrend lah istilahnya. Udah nggak bisa lewat-lewat kan. Kalau beda kalau lagi naik nih, misalnya dari 20 Juli kan candlestick-nya mental mulu dari MA5 naik terus, itu strong kan, uptrend-nya kan. Dan sekarang ini juga bisa jadi strong downtrend pada waktunya, tinggal ukur support di 7.020 aja dengan skenario bearish yang tadi saya kasih tahu gitu ya. Nggak terlalu jadi nggak terlalu berbahaya, kembali lagi kenapa, kita coba lihat saham-saham penggerak indeksnya deh, misalnya BBCA. BBCA aja cuma jadi bullish flag, ini baru aja ngetes MA5 nih. Tahu-tahu besok naik, IHSG-nya aman lagi. Jadi kalau kita bilang IHSG-nya dalam kondisi gawat, mungkin pada kondisi tertentu, pada saham-saham tertentu nggak ada rasanya sama sekali. Bahkan untuk penggerak indeksnya aja nggak kenapa-napa. Ini contohnya BBCA. Sekarang kita coba lihat Telkom misalnya. Telkom ini sideways sebelumnya udah naik, sekarang sideways di atas, itu pun ada support nih di 4.300 kan persis nih. Ya, kalau kita lihat crosshair-nya bertahan, pattern-nya memang nggak tahu sih saya pattern apa ya namanya. Cuman nggak terlalu menunjukkan ada bearish juga, walaupun memang masih di bawah resisten. Sekarang kita lanjut ke BMRI deh. Kita lihat saham-saham yang bobotnya gede dulu ke indeks. BMRI overall trennya belum patah. BBNI kita coba. BBNI agak lambat tapi cenderung naik. Saya suka sih pribadi. Ya ini kan zigzagnya jelas banget naik. Malah ini kan patternnya inverted head and shoulder. Tembus udah neckline-nya di 8.700. Lanjut naik kalau secara teknikalnya. Terus sama apa lagi yang gerakin indeks ASI. ASI mungkin yang pertama yang kelihatan jelek saat ini. Pun masih ada support di 6625, belum tembus ini, patternnya juga nggak tahu apaan. Bisa jadi pelan-pelan jadi head and shoulder juga, atau langsung ini cup and handle yang terbalik gitu ya. Jadi gelas tumpah. Tapi kalau yang saya mau bilang, memang ada beberapa yang kelihatan bearish. Menuju bearish. Tapi secara keseluruhan, rata-rata naik dan turunnya tipis. Jadi dari sini nggak heran kalau IHSG-nya kayak turunnya nggak seberapa, nggak ada rasa, tapi kalau Anda pegangnya saham-saham yang termasuk 400-an yang turun tadi, memang sakit sih sebenarnya. Saya tahu karena saat ini kalau memanfaatkan emosi dan paniknya market dengan ARB 7% tuh enak banget. ARB 7% sehari ini lo bikin ARB 7%, besok orang langsung mau buang. Karena menganggap apa udah bahaya. ARB itu bukan lagi yang dilihat kepada bukan lagi dilihat kepada persentasenya, tapi kepada masih ada bid atau enggak gitu loh. Itu yang saya lihat yang saya rasakan saat melihat trader-trader baru gitu ya, yang angkatan-angkatan baru yang at least dari 2021 juga saya anggap masih baru setahun gitu. Itu kelihatan banget karena dengan kebijakan ARB 7%, paniknya gampang banget. Ya, tapi itu nggak masalah, bisa dimaklumin. Yang saya mau jelaskan adalah efek itu membuat kepanikan pada saham-saham second liner dan third liner sehingga IHSG yang turunnya tipis tetap berasanya nggak enak banget. Gitu ya. Saya mau lihat satu lagi ya, saham penggerak indeks yang secara market cap gede tapi kayaknya nggak ada efek gimana. Goto. Ya gini-gini aja ya kayaknya ya. Hampir balik ke IPO dan boom lagi. Ke bawah lagi. Ya memang saham tech belum kelihatan ada akumulasinya sih. Cuman saya kenapa buka Goto karena setahu saya kan market cap-nya masih gede banget. Jadi mudah-mudahan siapa tahu saya nggak salah masih ada efeknya ke indeks gitu loh. Nah, sekarang saya cuma bisa bilang begini. Dengan melihat IHSG kayak begini, dengan dua skenario yang saya kasih tadi, berarti besok pada hari Jumat Anda tinggal ngeliat aja 7.020. Kalau bisa bertahan atau masih sedikit-sedikit sekitaran situ, ya sebenarnya masih aman, masih ada harapan. Kalau misalnya Anda udah mau khawatir banget, mau langsung buang barang,
Ya paling nunggu di bawah dengan skenario bearish yang saya sampaikan di awal. Tapi juga jangan terlalu cepat ambil keputusan. Kenapa? Ini udah akhir kuartal 3. Siapa tahu nih ya. Ya saya sih bikin video ini siap diketawain lagi nih sampai kejadian telat. Tapi kan bisa aja ada window dressing kuartal 3 kan. Ya kayak waktu bulan Juni saya bilang window dressing kan ada yang ketawain karena terjadinya telat kan. Nah kita lihat aja nanti Oktober dan akhir Septembernya ada window dressing nggak? Siapa tahu bisa membantu Anda kalaupun mau cut loss jangan terlalu rendah. Karena kan saya nggak tahu posisi harga gitu. Saya anggapnya kalau orang udah pada galau kan mungkin nyangkut gitu kan. Jadi kalaupun Anda nyangkut dan mau cut loss-nya nggak tahu rendah. Ya, kita bettingnya di window dressing paling gitu doang kan. Ada window dressing bisa sedikit selamatin grafik, anda mau cut loss pun nggak akan terlalu parah. Tapi kalau sampai tidak terjadi dan harus turun, Anda udah tahu di awal-awal. Gitu aja. Nah, sekarang kita balik ke grafik. Karena menurut saya, ada yang perlu saya jawab tadi di DM Instagram saya, yang pribadi itu yang William Martanto 12, ada yang nanya, yang saya bilang tadi, just tip analisa, itu saham yang kira-kira menurut saya menarik. Saya kayaknya kembali ke sektor consumer goods deh. Ya, kayak misalnya Cleo nih air minum gitu kan. Karena sentimen inflasinya kan belum habis. Kalau menurut saya, ini saya cuma ngulas aja ya, jangan lupa dianalisa lagi kembali untuk kalau Anda mau ngikut. Kalau nggak ikut ya udah abaikan, anggap aja saya nambahin durasi sendiri. Deal ya. Kalau saya ambil chartnya weekly, ini saya suka. Walaupun kita ngomong jujur dari IPO nih saham kan tinggi banget ya, naik mulu sebenarnya kan. Ya kalau saya boleh ngandai-ngandai ini kan ada stock split nih. Kalau saya boleh ngandai-ngandai saya nyimpan di pertengahan 2018 aja udah seneng banget saya hari ini. Cuman siapa yang kuat nyimpan segitu lama kan trader. Nah, kalau kita lihat dari chart mingguan, dia ada demand zone yang udah kelar dan sekarang lagi nguji resisten nih. Ini chart weekly berarti masih nunggu 1 hari lagi. Ya, karena ini kelihatannya Monday 26 September. Cuma hari ini kan saya bikin vlognya 29 hari Kamis. Ya, jadi masih tunggu 1 hari lagi untuk mengetahui apakah candlestick-nya akan membentuk shooting star atau enggak. Kalau lihat dari pattern sih ya kelihatannya cuma lagi ngetes resisten di 560. Ini salah satu yang saya suka. Walaupun kalau kita bahas sentimen inflasi emang harga air minum akan naik enggak juga sih, belum tentu naik juga. Cuman saat orang melihat sentimen yang global dan agak ngeri, biasanya yang consumer goods itu kan jadi defensif kan. Cuma dalam hal ini saya mungkin nggak milih apa UNVR karena UNVR kita coba lihat aja dulu. Kalau hasil pengamatan bagus mungkin saya jadikan pilihan. UNVR sebagai consumer goods apakah dia bagus? Lumayan. Cuman overall ini nggak gimana menguntungkan karena cuma gini doang ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak masuk dalam pilihan apalagi di tengah-tengah gitu. Tahu-tahu dekat resistennya ada berapa nih? Di 5.100 terus turun lagi. Salah juga ini saham sideways di atas lagi kan gimana juga pernah naik nih double bottom naik sideways gitu kan. Ngeri-ngeri juga kondisi kayak gini kan. Jadi kalau untuk WNVR saya nggak masuk ke pilihan. Kalau tadi sih saya Cleo ya. Terus saya sih lagi ngeliatin saham-saham healthcare. Kayak ini, Mika. Ya, lemot. Ya, lemot. Ya, lemot. Nah, ini dia. Mika keren, tren naik juga. Sebelumnya ada sedikit demand zone juga sudah ditembus naik. Ya, ini tadi 2.900 dia agak turun. Namanya juga lagi retest kan level-level resisten dia ada di sini. Biasa sih. Tapi saya melihat cukup bagus ya. Kalau untuk healthcare paling saya tambahannya Mika sama ini. Heal. Buat yang suka healing, ya lemot lagi. Cuman maksud saya di sini kalau tren cakep, gitu kan. Ini pas hari Kamis juga naik. Mungkin saya bisa bilang healthcare jadi pilihan sama consumer goods. Consumer goods berikutnya kayaknya saya pilih ICBP. Indofood CBP sukses makmur lagi. Kita lihat trennya juga lebih naik. So far saya sukanya baru 4 saham ini kalau mengikuti sentimen inflasi. Dengan mengingatkan kembali ini bukan tentang potensi kenaikan harga Indomie sama air minum, bukan. Tapi lebih kepada logikanya bahwa saat inflasi tinggi, harga produk naik dan lain-lain, sektor-sektor ini biasanya jadi defensif. Ya, kita tahu bahwa sentimen inflasi bahkan sudah terjadi, sudah mulai bunyi gitu ya dari bulan Maret. Ini contohnya INDF di bulan Maret kan naik double bottom
huruf W kan, terus naik gitu. Jadi kita bisa bilang Indomie kan naiknya nggak banyak, tapi kenapa sahamnya naik? Ya itu respon pasar, gitu aja. Nggak perlu dipikirin soal logikanya. Kalau saya lihat saat ini memang 4 saham yang saya sebutin tadi, INDF masih pengecualian karena saat ini tembus support ya, saya nggak rekomen. Menurut saya yang tadi ICBP, Cleo, Hill, si Mika saya suka. Tapi kembali lagi kalau misalnya Anda berpikir mau ngikut, jangan lupa dicek lagi dengan analisa Anda masing-masing. Jangan sampai nanti bilang gara-gara channel ini, sedangkan saya cuma ngejawab-ngejawab aja sih sebenarnya. Saya kan juga sering bilang, kalau ditanya saham apa potensi naik, nyebut doang bisa, tapi naik kapan kan nggak ada yang tahu. Dan apakah Anda mengekspektasikan kenaikan yang cepat atau yang lambat, saya juga nggak tahu. Saya cuma berdasarkan menjawab karena Anda nanya. Itu yang paling penting, yang sering jadi biang masalah antara penanya dengan penjawab. Kira-kira kayak gitu ulasan saya. Jadi saya udah siapin 2 skenario di mana antara sideways atau turun, pun turunnya masih termasuk dalam tren yang naik karena kita udah ngukur gitu ya. Kalau skenario turunnya terjadi saya senang banget karena saya akan nyerok sebanyak-banyaknya. Tapi mempertimbangkan juga ada kemungkinan window dressing dan lain-lain, saya agak bertanya-tanya mungkin nggak? Tapi kalau misalnya nggak mungkin cuma jadi HSG sideways doang juga nggak apa-apa sih. Berarti cuman kurang rendah aja diskonnya, tapi cepet naiknya gitu kan. Syukur-syukur ini bisa mengurangi, apa ya tadi, oh ya galaunya teman-teman yang lagi ngeliatin IHSG saat ini. Intinya sih saya cuma bilang, dibilang bahaya banget, enggak, tapi bahayanya memang ada gitu ya. Apalagi sentimennya memang kalau dibilang market crash dan lain-lain, itu betul gitu kan sentimennya. Tinggal marketnya mau ikut atau enggak, itu yang lagi kita tunggu. Makanya kan banyak yang bilang, "Galau nih lihat di market." Saya sih bisa ngerti maksudnya, tinggal milih sahamnya aja gitu kan. Karena IHSG mau turun bisa aja ada saham yang tetap naik. Tapi kalau Anda nggak bisa milih saham-saham seperti itu, tunggulah sampai IHSG benar-benar turun, selesai menurun baru beli lagi, itu pilihannya. Ada 2 strategi yang bisa Anda jalankan, yang mana nanti yang terjadi, kita ikutin aja sama-sama. Yang penting, saya harap dengan video ini saya bisa menjawab, apa ya, namanya tadi, kegalauannya teman-teman yang nanyain saya, dan semoga strategi, syukur-syukur yang saya sebutin 4 sahamnya bisa naik. Kalau misalnya Anda beli, kagak beli, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya beli, semoga naik dan semoga kita bisa manfaatin semua kondisi market, tetap bisa cuan dalam kondisi apapun. Dan semoga ini menjawab untuk semua dan bermanfaat, bisa juga mudah-mudahan mengedukasi juga. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya and see you again.